Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya? Saya harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini, podcast Penjabat, kedatangan tamu nih. Beliau adalah dosen Home Based Sistem Informasi, berkualifikasi doktor. Gak usah lama-lama ya, kita coba sambut nih. Bapak Dr. Dudung Abdullah, SPD, MSI. Apa kabar Pak Dudung? Baik, alhamdulillah. Gimana? Puasa masih lancar Pak? Alhamdulillah. Belum ada yang bolong ya? Jangan bolong, nggak boleh. Gimana? Ya Pak, ini kami mengundang Bapak ingin sedikit menggali tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia ini. Sekarang kan lagi booming nih Pak, pendidikan karakter, pelajar Pancasila. Nah, tapi sebelumnya kan kalau nggak salah itu Bapak dulu sekolah S3-nya di pendidikan karakter ya Pak? Berarti kita nggak salah nih menghadirkan narasumber. Beliau sangat kompeten di bidang pendidikan karakter. Kita tanya-tanya ya, Pak, kalau pendidikan karakter itu dia sebenarnya fokusnya di mana sih Pak? Iya, jadi pendidikan karakter itu fokusnya bagaimana mendidik anak atau peserta didik itu untuk memiliki karakter baik di pendidikan karakter. Sebenarnya karakter sudah ada, tapi kan yang jadi permasalahan sekarang itu karakter di kita sudah mulai menurun. Makanya perlu ada penguatan pendidikan karakter hari ini. Itu sebetulnya poin. Di STIMIK Jabar sendiri, bagaimana untuk kurikulum pendidikan karakternya? Dimasukkan ke mata kuliah apa Pak? Ya, dulu STIMIK Jabar pernah punya semacam tag lah begitu. STIMIK Jabar menciptakan lulusan yang unggul dan berkarakter. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Jadi sebenarnya alasannya adalah bahwa mahasiswa STIMIK Jabar tidak hanya pinter, tapi yang juga harus memiliki karakter yang baik. Gitu. Jadi memang saya pikir ini penting untuk didukung dan termasuk di mana dimasukkan pendidikan karakter itu. Ada beberapa mata kuliah yang memang bisa dijadikan alat pendidikan karakter. Walaupun sebenarnya dalam teorinya di pelajaran manapun begitu, di mata kuliah manapun bisa masuk. Cuma punya salah orang masih berpikir ketika pendidikan karakter maka di situ ada mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan agama Islam atau pendidikan agama, ada lagi etika profesi. Jadi memang banyak. Kalau tim Jabar sudah siap untuk itu semua. Kalau yang Bapak pelajari, karakter yang baik dari seorang mahasiswa itu seperti apa Pak? Ya, kalau menurut sekarang kan dikerucutkan, jadi hanya 6. Tapi sebenarnya pada awal dirancang bangun oleh pemerintah, kita ada kurang lebih 18 karakter, gitu. Dari mulai jujur, sopan, santun, tanggung jawab segala macam. Jadi itu memang intinya perilaku yang baik saja begitu untuk karakter. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum pendidikan karakter ini gencar oleh pemerintah, STIMIK Jabar sudah duluan ya Pak ya? Sudah duluan atau mungkin mengikuti gitu, Jadi sebenarnya ide ini kan muncul ketika saya belajar itu sebenarnya. Nah sebelum saya belajar pendidikan karakter, STIMIK Jabar belum ke sana. Tapi setelah dikaji oleh teman-teman dan saya setuju bahwa pendidikan karakter perlu ditanamkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Untuk kedepannya Pak, supaya ada korelasinya dengan kampus Merdeka Belajar nih Pak. Apakah STIMIK Jabar akan membuat satu mata kuliah khusus tentang pendidikan karakter? Gak usah. Jadi pendidikan karakter sebenarnya tidak perlu dikhususkan mata kuliah sih. Tapi justru yang paling penting adalah bagaimana pendidikan karakter itu atau karakter baik itu masuk ke semua mata kuliah gitu. Jadi kalau sekarang ada dikotomi antara mata karakter pendidikan karakter atau karakter itu hanya di beberapa mata kuliah, kan nggak usah, harusnya begitu. Jadi kalaupun orang bicara pemrograman itu juga harus menggambarkan karakter baik gitu. Ketika mereka belajar tentang
mata kuliah yang umum begitu, mata kuliah yang sifatnya keinformatikan tetap begitu. Jadi poinnya nggak usah ada mata kuliah bikin karakter, tapi merembes ke soal mata kuliah gitu. Saya masih agak bingung sebenarnya Pak antara pendidikan karakter dan keagamaan yang sedang kita dapatkan. Pembedanya antara pendidikan agama itu kan mengajarkan hal yang baik juga kan Pak. Nah pendidikan karakter ini apa? Apakah ada double-double gini dalam pembelajarannya? Pendidikan agama itu kan salah satu media untuk menguatkan pendidikan karakter. Jadi, kalau di perguruan tinggi ya atau dimanapun lah. Dan memang sinergis sebenarnya. Jadi ketika bicara pendidikan karakter maka ada banyak nilai yang terkandung dalam pendidikan agama. Ada. Ketika jujur misalkan, jujur kan identik dengan agama. Nah, karakter kembangkan itu. Ketika bicara dalam konteks agama atau amanah maka itu juga ada konsep karakter. Jadi sebenarnya dua-duanya saling berhubungan. Bahkan kalau bisa katakan itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Cuman pendidikan karakter ini lintas agama mungkin Pak ya. Baik gitu. Ya, di agama. Jadi kalau bagaimana dengan pendidikan kewarganegaraan? Di situ ada nilai nasionalisme, cinta bangsa. Itu juga karakter. Bagaimana di pelajaran bahasa Indonesia misalkan mungkin jujur gitu atau kreatif gitu. Jadi semua mata kuliah akan besar itu semua. Jadi semua ada di situ. Begitu kurang lebih. Oh, gitu. Nah, ini adik-adik perlu juga adik-adik tahu ya bahwa Pak Dudung beliau ini adalah ketua STIMIK Jabar periode sebelumnya. Kalau sekarang kan ketuanya adalah Bapak Kosidin STMkom, kandidat doktor. Nah, kalau beliau ini sudah doktor, tapi ketua periode sebelumnya. Nah, jadi kalau waktu periode sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam pendidikan karakter ini atas pengaruh beliau nih, semua mata kuliah yang ada di STIMIK Jabar dimasukkan pendidikan karakter. Nah, terakhir nih Pak Dudung, ada nggak pesan-pesan bagi Pak Dudung untuk mahasiswa STIMIK Jabar, bagaimana cara mengimplementasikan atau cara gimana nih belajar algoritma, belajar ngoding dengan sinergi pendidikan karakternya seperti apa? Ya. Jadi gini, sebenarnya mata kuliah apapun bisa ya. Kita ambil contoh aja. Ketika teman-teman harus bersikap jujur saja. Jujur dalam mengerjakan tugas kan juga bagus gitu. Jadi jujur itu harus penting. Makanya memang saya lihat bagaimana para mahasiswa itu berpikir untuk melaksanakan pendidikan karakter. Sebenarnya tidak hanya di mata kuliah gitu, bisa di mana-mana. Jadi kalau menurut saya sih, bagaimana teman mahasiswa itu mencoba untuk berkarakter baik di mata kuliah manapun gitu aja sebenarnya. Jadi kalau ngodinglah yang jujur gitu ya Pak? Iya, jujur atau mungkin kalaupun ngoding mungkin saya bukan jujur yang penting. Ngoding itu mungkin karakternya adalah pantang menyerah, mungkin begitu kan? Karena kan ngoding itu pekerjaan gampang mungkin begitu. Mungkin dengan sabarnya itu, kalau mungkin dengan tidak pantang menyerahnya atau mungkin punya spirit kuat gitu kan. Kalau jujur mungkin kayak ujian kan kadang kan teman-teman tuh ada di sini teman-teman kan ada yang menduplikasi kan nggak boleh gitu. Ya karena kalau kita ngoding itu jarang sekali ngoding clear Pak. Biasanya copy paste atau kalau udah mentok-mentoknya kita ngelihat dari Stack Overflow gitu. Jadi nggak pure itu kerjaan kita, mungkin pantang menyerah yang masuknya Pak ya. Itu pantang menyerah kelihatannya. Ya pantang menyerah dan mungkin sabar lah begitu ya. Atau mungkin kreatif kesana arahannya gitu. Begitu lah modelan. Baik, terima kasih. Ya demikian adik-adik podcast kita kali ini. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di STIMIK Jabar, kami tunggu kehadirannya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 777 Bandung. Gedungnya yang di belakang saya ini. Pokoknya mantap, ditunggu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.